Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juwaria. Saya guru SD Negeri 1 Panunggalan CGP Angkatan 10 Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman tentang diseminasi budaya positif sekaligus aksi nyata modul 1.4 yang telah saya lakukan. Berikut ini adalah rancangan aksi nyata yang akan saya laksanakan. Kemudian rancangan ini saya laksanakan dalam aksi nyata sebagai berikut. Diseminasi saya sendiri dalam rangka aksi nyata modul 1.4 A.9 akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkenan Bapak Kepala Stasiun Panunggalan Beliau Bapak Supriyadi Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru karyawan guru di SD Negeri 1 Panunggalan dan yang saya banggakan Ibu Juwaria Sarjana Pendidikan selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Grobogan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif sebagai tindakan aksi nyata dari modul 1.4 A.9 yang telah dipelajari oleh Ibu Juwaria selaku CGP Angkatan 10. Jadi hari ini Ibu Jua akan menyampaikan apa itu budaya positif. Semoga kita nanti bisa mengambil ilmu dan pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ibu Juwaria. Semoga segala kegiatan kita hari ini berjalan lancar, kemudian mendatangkan manfaat bagi kita semua. Sebelum kita mulai, marilah kita baca bersama-sama supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sambut teman kita Ibu Juwaria Sarjana Pendidikan untuk menyampaikan aksi nyata atau diseminasi budaya positif kepada Ibu Juwaria. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Panunggalan, Bapak Supriyadi Sarjana Pendidikan, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari kelas 1 sampai kelas 6, serta Bapak Ibu mata pelajar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, yang sudah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada hari ini kita berkumpul bersama dalam acara aksi nyata saya diseminasi budaya positif di sekolah. Serta sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan saya Juwaria, saya calon pendukung gerak Angkatan 10 Kabupaten Grobogan, dan beliau adalah Bapak Supriyanto sebagai fasilitator saya, serta Bu Anita Setiawardani sebagai pengajar praktik. Bapak Ibu, sebelumnya sebelum kita masuk ke inti dari materi, saya ingin Bapak Ibu semuanya hadir seluruhnya tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, memunculkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Jadi budaya positif ini Bapak Ibu
budaya positif yang mana insya Allah ini bukan hanya untuk Bapak Ibu guru saja, namun sebagai kita sebagai orang tua, hal ini tentunya nanti ada nilai-nilai positif yang dapat diambil. Sebelum masuk ke inti, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru terlebih dahulu. Bapak Ibu guru bisa menjawab setuju atau tidak. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Ya. Tidak? Setuju apa tidak, Pak Daniel? Setuju, ada yang tidak, ada yang setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Nah, berarti kita belajar bersama. Apakah jawaban dari Bapak Ibu guru semuanya ini kira-kira sudah tepat atau belum? Baik, kita masukkan konsep inti budaya positif. Jadi yang akan kita pelajari itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kira-kira Bapak Ibu mohon untuk semangat ya dalam hal ini. Memang agak sedikit lebih banyak, tapi ya kita di sini tujuannya memang untuk belajar dan berbagi. Yang pertama, pembelajaran paradigma baru. Jadi pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kalau dengar kata different dari bahasa Inggris, apa arti different? Berbeda. Berbeda. Yang berbeda itu apanya? Kebutuhan belajar peserta didik. Nah, berdasarkan apa? Tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu sampun kenson ya? Ada? Iya, ada 6, betul sekali. Lanjut, pembelajaran dengan paradigma baru menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ibu, selama ini kalau kita lihat, apakah kita itu menuntun atau menuntut anak-anak kita? Menuntun atau menuntut Ibu? Masih menuntut. Masih menuntut. Jadi ya, seharusnya kita itu menuntun, memberi tuntunan kepada anak didik dengan segala kekuatan kodrat. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini Bapak Ibu adalah lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar kalau berada di Grobogan tentu berbeda lagi dengan di daerah Wonogiri, berbeda lagi dengan di daerah Rembang, dan juga berbeda lagi dengan yang ada di kota. Nah, itu adalah lingkungan. Dan bahkan kita SD Negeri 1 Panunggalan ini berbeda dengan yang ada di Pulau Karangtalun. Nah, yang kedua yaitu kodrat zaman. Kodrat zaman itu di mana kita seharusnya sebagai pendidik bisa menuntun anak-anak kita agar belajar sesuai dengan zamannya, bukan menuntut anak-anak didik kita agar sesuai dengan zaman kita. Tentu zamannya guru berbeda dengan zaman anak-anak sekarang. Zamannya Bu Teacher dulu waktu di sekolah itu bagaimana? Zamannya Bu Titi itu bagaimana? Zamannya Pak Danang itu bagaimana? Itu tentu berbeda. Kita tidak bisa menuntut anak untuk sesuai dengan zamannya. Nggih, apa nggih? Nggih. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak sekarang itu sukanya belajar melalui teknologi, ya kita juga harus bisa biar balance ya Bapak Ibu, biar seimbang. Kita juga harus belajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kita juga bisa mempelajari apa yang disukai. Misalnya sekarang anak-anak suka,
kita bisa menuntun anak-anak melalui TikTok untuk kegiatan pembelajaran. Nah, itulah yang dinamakan dengan paradigma baru, Bapak Ibu. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif ini adalah syarat utama dalam menciptakan murid yang merdeka. Jadi mengontrol diri, disiplin itu adalah mengontrol diri. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin dari diri dengan memiliki motivasi internal. Internal berarti dari dalam diri. Sedangkan sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki sikap disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, adanya miskonsepsi tentang teori kontrol, adanya sebuah ilusi, itu adalah hayalan, angan-angan, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid, ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu tidak boleh, Bapak Ibu. Kita tidak boleh memaksakan kehendak, apalagi kepada peserta didik. Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama tanpa membedakan suku, bangsa, agama, bahasa dan bahasa. Jadi dalam nilai-nilai kebajikan ini macamnya ada 3. Yang pertama yaitu profil Pancasila. B. Ada dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dan juga ada dari PBB, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan lain-lain, serta keterampilan hidup. Di sini ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan atau segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dengan memiliki tujuan tertentu. Kalau Bapak Ibu, apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Kira-kira kebutuhannya apa saja nih Bapak Ibu? Sandang, pangan, papan. Iya, sandang, pangan, dan papan. Ya, waktu dulu di sekolah kita itu mengenalnya sandang, pangan, dan papan. Namun itu hanya baru sebagian. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu masih ada yang lain. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Kemudian kasih sayang. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat Kebebasan. yang kelima yang kelima kesenangan. Jadi adalah kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup yang kita tahu. Kalau kita udah makan, udah kita punya pakaian yang bagus juga udah, tempat tinggal kita juga udah punya tempat tinggal, mau itu ngontrak atau mau sama orang tua kita punya tempat tinggal. Namun Bapak
Kemudian penguasaan. Penguasaan di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi dan diakui keberadaannya. Jadi, halo, ini loh Bu Jua, guru kelas 2A. Nah, itu kan saya juga pengen diakui keberadaan saya. Saya sebagai guru kelas 2A, saya mengajar di SD Negeri 1 Panunggalan. Halo, ini loh Bu Emma, saya mengajar di kelas 5. Nah, itu adalah sebuah kebutuhan penguasaan, rasa ingin diakui. Selanjutnya, kebebasan. Setiap orang itu pasti rasanya ingin bebas. Leres napa mboten? Nggih, pasti ada rasa ingin bebas. Pengen mandiri, pengen mencoba hal yang baru, punya pilihan, terus mampu mengendalikan diri. Nah, misalnya begini, kalau kita dikekang, nggak boleh ke kanan, nggak boleh ke kiri, nggak boleh maju. Jadi dalam hati kita tuh rasanya gimana Bapak Ibu? Tersiksa. Terkekang. Kalau sudah tersiksa terus muncul rasa apa? Pemberontakan. Nah, memberontak. Jadi kita tuh yuk pengen bebas. Tapi ada batasannya ya. Kemudian kesenangan, ya rasa kesenangan setiap orang tuh rasanya yuk pengen senang gitu, betul? Ya, kesenangan itu sangat penting, merupakan bagian dari sebuah kebutuhan dasar manusia. Misalnya kalau kita senangnya bermain atau hobi ya, hobinya Pak Daniel misalnya voli, ya udah kalau ada waktu senggang voli. Misalnya Bu Piro hobinya membaca, jika ada waktu senggang kalian juga membaca lagi. Bu Murni hobinya membaca novel ya. Selalu kalau ada waktu senggang kita menyempatkan diri untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, itu sebagai suatu kesenangan. Ya, kalau kita suka jajan. Nah, cara memilihnya bagaimana ya udah jajan aja. Nah, itulah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi tentu adanya rasa ingin bagaimana cara memenuhinya. Baik, lanjut ya. Dari 5 kebutuhan tadi bisa menimbulkan sebuah motivasi. Kalau mendengar kata motivasi, menurut Bu Emma bagaimana? Apa itu motivasi? Untuk merubah diri. Misalnya begini, motivasi saya datang ke sekolah SD Negeri 1 Panunggalan, saya ingin menjadi guru yang seperti apa. Itu adalah motif sebuah apa? Tujuannya. Nah, penyemangatnya apa yang membuat motivasi tersebut? Kamu pengen jadi guru di SD Negeri 1 Panunggalan. Kemudian ada lagi misalnya seorang murid, saya pengennya sekolah di SD Negeri 1 Panunggalan. Pasti murid tersebut memiliki motif atau memiliki tujuan. Nah, motivasi itu berasal dari ekstrinsik dan intrinsik. Kalau X itu artinya dari luar dan ins berarti dari dalam diri. Kalau X, orang melakukan sesuatu itu kalau dari eksternal berarti mereka meyakini bahwa aku ingin menghindari ketidaknyamanan. Aku melakukan hal tersebut itu untuk menghindari hukuman, dan juga aku pengennya kalau aku belajar aku di X1 nanti aku dapat penghargaan, aku dapat hadiah dari mama, dari papa. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Tapi beda lagi kalau motivasi intrinsik. Misalnya seorang anak kita pengen jadi juara, itu memang karena dari dalam dirinya sendiri. Aku pengen menjadi orang yang pandai, aku pengen jadi orang yang baik dalam segala hal. Nah, itu adalah motivasi intrinsik dari dalam dirinya, menghargai diri sendiri.
boten, karena bisa menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Nah, apakah kita masih boleh memberikan penghargaan untuk murid kita? Boleh. Namun bagaimana? Harus adil, benar sekali. Di sini ada bentuk program kebajikan apresiasi. Jadi dalam memberikan apresiasi, pengakuan, penghargaan, perlu diingat ada beberapa hal, yaitu beri dukungan secara khusus, berikan dukungan itu secara pribadi, beri pengakuan kepada
datang terlambat ke sekolah. Tiba-tiba Pak Guru menghukum saya hormat langsung di tiang bendera tanpa ditanyakan dulu kenapa alasan saya itu bisa terlambat. Langsung tiba-tiba itu saya dihukum. Nah, ini pribadi saya sendiri waktu saya di sekolah dulu saya pernah seperti ini. Langsung tiba-tiba dihukum, rasanya anjlok seperti itu. Langsung tidak tahu alasannya bahwa sebenarnya itu saya bis berdesakan, terus tidak mendapatkan bis waktu itu. Nah, Bapak Ibu guru itu tanpa mengetahui, mereka hanya mentaati peraturan yang ada bahwa kalau tidak mentaati akan mendapatkan sebuah hukuman. Disinilah posisi guru sebagai penghukum, tanpa memperlihatkan, tanpa bertanya, tanpa melihat kondisi siswa terlebih dahulu, tanpa mendengarkan alasannya. Terus posisi sebagai posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Guru tipe ini biasanya akan berbicara lebih lembut, bahkan menciptakan suasana hening yang membuat orang merasa tidak nyaman, merasa bersalah dan rendah diri. Misalnya gini, masuk kelas, kelasnya itu kan ramai. Di kelas itu ada anak yang troublemaker. Kamu itu loh nak, aku udah bilang sama kamu, kamu tuh buat jangan nakal, ya. Kamu tuh selalu mengecewakan Bapak Ibu. Kamu tuh mengecewakan guru tuh sedih kalau kamu sikapnya seperti itu. Gak mau membuat dulu. Nah, kita adalah membuat merasa bersalah. Anak kalau diberikan sikap seperti itu, anak akan rendah diri ya. Bisa berakibat seperti itu. Selanjutnya, sebagai teman. Nah, ini biasanya kita juga melakukan hal ini. Guru tipe ini biasanya ada suaranya tuh ramah, akrab pada siswa itu ya. Lebih ke posisi teman, menggunakan hubungan yang baik, biasanya juga bercanda dan dapat mempengaruhi muridnya ya Pak Daniel ya. Di playgroup biasanya. Misalnya gini, ayo dong ikutin aturan, kalau disuruh nulis dong. Ya Bes ya, duduk dulu dong Bes. Nah gitu ya. Ayo Say, kerjakan ini Say. Tolong bantu Bapak Say. Nah, sudah nggak apa-apa, nggak mengerjakan PR, nggak apa-apa, kamu kan temennya guru. Nah nggak apa-apa nggak mengerjakan PR, lainnya jangan gitu ya, dikerjakan ya. Itulah posisi kontrol sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini biasanya ada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, tegas, dan lebih nyaman didengarkan oleh anak. Nah, biasanya posisi ini itu berdasarkan pada aturan-aturan dan juga konsekuensi. Misalnya ada murid yang datang ke sekolah itu terlambat, melanggar peraturan sekolah, tidak membawa atribut yang lengkap. Misalnya terus ditanyakan, kamu tahu nggak kamu terlambat sekolah? Kalau terlambat sekolah, kamu terlambat upacara juga hari ini. Kamu nggak pakai atribut lengkap. Kamu tahu nggak konsekuensinya apa? Nah, setelah upacara nanti kamu beli ya atribut di koperasi. Nah, seperti itu. Nah, namun dilakukan dengan cara yang tegas. Kemudian posisi sebagai manajer ini adalah posisi yang paling baik, di mana guru tipe ini biasanya ada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Posisi di mana guru itu berbuat sesuatu, memancing anak, merangsang anak untuk menemukan solusi dari masalahnya. Anak diminta untuk mandiri dan bertanggung jawab. Misalnya, kamu tahu tidak kesalahanmu apa? Kamu sudah terlambat sekolah, kamu juga tidak mengikuti upacara bendera hari ini. Kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Kira-kira bagaimana keyakinan kelas kita? Salah satunya apa? Bagaimana jika kamu tidak menaati keyakinan kelas kita? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Nah, itulah posisi sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, mari
tergantung kondisi. Nah, itulah pengalaman kita pernah melaksanakan kelima posisi tersebut. Jadi Bapak Ibu guru, saya tadi di posisi manajer saya mengungkapkan, kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Nah, di situ ada kata keyakinan. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Mengapa? Karena keyakinan itu adalah yang telah disepakati, berbeda dengan peraturan. Kalau mendengar kata peraturan itu identiknya itu kalau tidak menaati aturan itu pasti ada hukumannya. Jadi keyakinan kelas itu Bapak Ibu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif dan juga sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak, namun mudah diingat dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dan juga dilibatkan semua warga kelas saat membuat keyakinan kelas. Misalnya kalau ada murid yang tidak masuk 3, ya udah buatnya besok aja. Nanti murid yang 3 nanti tidak tahu kalau kita sudah membuat kesepakatan.
Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi ya. Nah, lanjut ke segitiga restitusi. Namun Bapak Ibu Guru seperti semangatnya Loyo ya Bapak Ibu. Kita tepuk semangat ya. Ayo semangat. Tepuk semangat dan ding ding ding, dung dung dung. Dan ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, na, aha aha. Semangat. Oke, tepuk semangat dan ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, nga, aha aha. Semangat. Baik, lanjut lagi ke segitiga restitusi Bapak Ibu. Mungkin boleh ya Bu ya. Segitiga restitusi ini apa ya? Segitiga restitusi adalah proses dialog antara guru dan murid yang dapat menjadikan murid itu nanti bisa bersikap mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tujuan dalam segitiga restitusi ini adalah untuk memperbaiki hubungan. Jika murid melakukan suatu kesalahan, kita bisa melakukan dengan kita bisa melakukan perbaikan dengan segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi itu nantinya kita tidak menghakimi murid tersebut, tidak menyudutkan murid, apalagi membuat murid merasa bersalah. Nah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu tidak hanya untuk anak-anak saja di kelas, tapi di rumah Bapak Ibu Guru jika memiliki masalah dengan pasangannya bisa menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama tadi menstabilkan identitas terlebih dahulu. Dalam murid berbuat salah itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Sama halnya kita jika memiliki kesalahan, ya nanti kita akan merasa bahwa oh iya aku bersalah. Nah dari hal tersebut kita menjadi tahu bahwa itu adalah suatu proses yang mana kita jadikan sebagai pembelajaran. Sama halnya dengan murid. Nah sebagai contoh seperti ini, ada murid saya yang tidak mengerjakan PR. Nah dalam tidak mengerjakan PR itu saya tanya gini, saya stabilkan dulu identitasnya. Kenapa kamu hari ini tidak mengerjakan PR? Alasannya apa? Oh, guru itu dulu waktu sekolah juga pernah tidak mengerjakan PR. Teman-teman kamu di kelas juga ada yang tidak mengerjakan PR. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Itulah menstabilkan identitas. Bisa juga dilakukan gini kalau murid memiliki kesalahan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan ini. Nah, itu adalah bagian dari menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak didik kita yang melakukan kesalahan atau anak-anak kita di rumah melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya pelan-pelan, ya. Nggak boleh langsung dihukum. Kamu tadi main basah-basahan, main air, sana, so lari-lari. Nah, itu nggak boleh ya.
kelas ini kamu pengennya tuh kelasnya bagaimana, teman-teman kamu itu pengennya yang gimana teman-teman kamu, terus kelas yang ideal itu yang bagaimana, saya pengen kelas yang bersih, terus tidak ada teman-teman yang membuli. Nah, itu adalah tahapan dari menanyakan keyakinan. Terus di tahap akhir seorang guru bisa menanyakan, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Anak yang soleh, anak yang soleha, pengen jadi anak yang pintar, anak yang berbakti pada orang tua. Itu adalah 3 tahapan dari segitiga restitusi. Ketika menyelesaikan masalah, kita stabilkan terlebih dahulu identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian melakukan menanyakan keyakinan. Itulah tahapan segitiga restitusi. Nah, sekarang Bapak Ibu, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman tadi kita sudah belajar bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Tiba-tiba kamu terlambat sekolah tadi kan, terus dihukum lari tanpa tahu Bapak Ibu alasannya apa. Nah, itu sesuatu dari yang dapat menyakiti murid, jadi tidak boleh dilakukan lagi ya. Dan juga murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan karena hukuman itu bersifat satu arah. Murid tidak tahu. Namun kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati. Nah konsekuensi itu netral, oke. Jadi murid tetap dibuat tidak nyaman, namun itu hanya sebentar. Dan sifatnya guru adalah memonitor murid. Nah, beda lagi dengan restitusi. Restitusi ini tadi ketika murid memiliki kesalahan atau berbuat salah, di mana kita nanti menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki masalah tersebut. Kalau kamu salah, kamu tuh seharusnya bagaimana? Ya Bu, saya minta maaf. Ya, terus setelah minta maaf bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Ya Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Itu adalah bagian dari restitusi. Nah, di mana proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri masalahnya. Jadi kita lebih baik menerapkan restitusi karena ini adalah hal yang positif, tidak hanya kepadanya ya, tidak hanya kepada anak-anak didik saja di sekolah, tetapi juga bisa di rumah kepada anak didik kita. Nah, Bapak Ibu sudah mengerti ya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kemudian ini adalah video praktik segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kepada anak didik di kelas 2A. Berikut ini adalah praktik segitiga restitusi yang saya lakukan. Kasus 1. Salah satu murid laki-laki di kelas 2 SD Negeri 1 Panunggalan diketahui menangis karena diejek oleh temannya dengan menghina dan menyebut-nyebut nama orang tuanya. Murid yang membuat temannya menangis tersebut dipanggil untuk menemui guru saat jam istirahat. Waalaikumsalam. Tadi katanya Tipen saya dipanggil. Coba ada apa ya? Ya masuk dulu, Mas. Ya dulu Mas Rama. Nah,
Mas Rama, Bu Guru mau tanya sebentar nih. Ya katanya Steven tadi, Mas Evan itu nangis. Nah nangisnya itu karena diejek Mas Rama. Itu benar apa tidak? Benar. Nah kenapa kok diejek? Penyebabnya Mas Evan nangis tuh diejek kenapa? Bercandanya gimana? Oh, menyebut nama-nama orang tua, diejek Mas Rama. Menurutnya Mas Rama, kalau mengejek orang tua itu perbuatan yang salah apa tidak? Salah ya, karena bisa membuat Mas Evan menangis. Nah, Mas Rama, jadi gini, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bercanda itu boleh, tapi jangan terlalu kelewatan. Kalau sampai membuat temannya menangis itu kan ya gak baik ya. Jadi temen Mas Rama, Mas Evan kan jadi merasa terganggu kalau dipanggil ayahnya ya. Mas Rama masih ingat gak sama keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas kita? Iya, harus saling menjaga kerukunan. Benar sekali, salah satunya itu kita harus menjaga kerukunan. Karena apa? Karena kita sudah membuat kesepakatan. Jadi kita harus melaksanakannya ya. Apa yang dilakukan Mas Rama kalau untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Meminta maaf, nanti meminta maaf sama Mas Evan. Terus apa lagi? Saling menghormati, benar sekali. Jadi nanti Mas Rama minta maaf sama Mas Evan ya. Bu Guru senang sekali Mas Rama sudah mengakui kesalahannya ya. Besok lagi jangan diulangi ya. Nah, dan nanti minta maaf ya. Ya, sekarang Mas Rama boleh keluar dan minta maaf sama Mas Evan ya. Iya, sama-sama. Halo, nama aku Rama, aku kelas 2A. Aku senang diajak diskusi oleh Bu Jua. Bukannya aku dimarahin atau dihukum. Sekarang aku sadar agar berbuat baik dan hormati sesama teman dan menjaga kerukunan. Ya, terima kasih Bu Jua. Kasus 2. Aro adalah murid kelas 2 SD Negeri 1 Panunggalan. Pada hari Sabtu tidak mengerjakan PR mata pelajaran Bahasa Indonesia, sehingga Aro tidak dapat mempresentasikan tugasnya di depan teman-temannya. Kemudian Aro dipanggil Bu Guru secara terpisah dari teman-temannya di kelas. Aro tampak ketakutan ketika diminta menemui di ruang guru. Kemudian Aro memberikan penjelasannya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Dek Aros. Silakan duduk, Dek Aros. Bu, ada apa Bu Jua memanggil saya? Oh iya, Dek Aros, ini Bu Guru mau berbicara sebentar sama Dek Aros. Bu Guru mau bertanya nih, Dek Aros udah 2 kali ini tidak mengerjakan PR Bahasa Indonesia ya? Benar tidak? Iya. Dek Aro tidak mengerjakan PR Bahasa Indonesia. Nah, itu alasannya kenapa Dek Aro tidak mengerjakan? Karena saya bermain HP sampai larut malam, sampai lupa kalau ada PR. Oh, lupa ya, bermain HP sampai larut malam itu lupa kalau ada PR. Nah, sampai larut malam itu lah tadi pagi Dek Aro berangkatnya kesiangan tidak? Tidak, bagus sekali Dek Aro. Meskipun tidak mengerjakan PR, lupa kan, tapi berangkatnya juga tidak kesiangan. Nah, tidak apa-apa. Nah, memang ada beberapa kadang tuh temen Dek Aro yang tidak mengerjakan PR. Bu Guru dulu juga pernah tidak mengerjakan PR seperti itu. Nah, Dek Aro kan pernah tidak mengerjakan PR nih, Dek Aro kan hari ini juga nggak mengerjakan sehingga tidak bisa mempresentasikan PR-nya kan hari ini. Nah, Dek Aro ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Iya, salah satunya mengerjakan PR tepat waktu. Nah, Dek Aro
tidak mengerjakan. Kalau tidak mengerjakan, konsekuensinya apa, Dek Aro? Saya mengerjakan saat Iya, saat istirahat nanti Dek Aro mengerjakan ya. Nah, Bu Guru hargain itu, Dek Aro sudah berani jujur sama Bu Guru kalau Dek Aro itu tidak mengerjakan karena terlalu asik main HP ya. Gak apa-apa ya, nanti dikerjakan waktu istirahat. Dek Aro tetap rajin belajarnya, jangan asik main HP terus sampai lupa waktu. Nanti belajar membagi waktu yang dibagi ya. Ya, terus Dek Aro kalau hari ini kita berbuat salah, untuk besoknya lagi apa yang kita lakukan? Tidak melakukannya lagi? Iya, dan akan mengerjakan? Iya, mengerjakan PR. Betul sekali, hebat. Pokoknya Dek Aro tetap jadi anak yang pinter, rajin ya. Iya. Oke, Dek Aro kalau salah berarti apa yang harus dilakukan? Seharusnya saya minta maaf karena tidak mengerjakan PR. Maafkan saya ya Bu. Iya Dek Aro, Bu Guru maafkan, lain kali harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Bu Guru tuh udah seneng banget Dek Aro mau jujur sama Bu Guru tuh udah seneng ya. Nah, lebih semangat lagi belajarnya. Sekarang Dek Aro boleh kembali ke kelas dan bisa dikerjakan saat istirahat ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Mahesa Alkifaro Mukhtar. Saya senang sekali berdiskusi dengan Jua karena saya tidak dimarahi atau dihukum. Padahal saya salah tidak mengerjakan PR. Terima kasih Jua. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah praktik bayi yang sudah saya lakukan di kelas 2A, yaitu tahapan penerapan studi dari institusi. Kemudian kesimpulan, kita sampai di tahap akhir. Jadi kesimpulannya, untuk menerapkan disiplin positif, hendaknya guru berada di posisi kontrol manager, yakni menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, insan yang merdeka dan bertanggung jawab. Karena penanaman disiplin positif pada murid bukan semata-mata menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Nah Bapak Ibu, itulah yang sesuai dengan paradigma pembelajaran, bahwa sebagai guru, sebagai orang tua, hendaknya kita itu menuntun, bukan menuntut. Terima kasih. Itu adalah praktik bayi yang sudah saya lakukan. Kemudian saya kembalikan lagi ke moderator. Mungkin ada yang mau bertanya. Untuk dulu untuk teman kita yang sudah menyampaikan diseminasi budaya positif dengan sangat baik dan sangat lancar. Terima kasih sebelumnya Bu Guru karena pengetahuan tentang budaya positif ini memang sangat penting untuk kita terapkan di sekolah ya Bapak Ibu, karena memang kita itu sebenarnya tahu ilmunya tapi lupa menerapkannya. Yang paling penting adalah itu. Selanjutnya kita buka di sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab yang akan kita buka dua pertanyaan. Silakan untuk yang memiliki unek-unek ditanyakan. Bu Desi dan Bu Emma ya. Bu Desi dulu mungkin. Ya, terima kasih. Juga saya bertanya, apakah dalam menerapkan segitiga eksekusi itu harus sesuai dengan urutan, dan apabila kita melakukannya itu tidak urut, apakah boleh gitu? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Masuk dijawab saja ya. Iya, langsung saja. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Bu Desi. Jadi dalam penerapan segitiga restitusi itu, tadi kan penerapan segitiga restitusi itu ada 3 hal, dari memvalidasi menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga
Namun apabila tidak urut, jika itu bisa dilakukan, tidak apa-apa jika tidak urut. Namun karena itu berjenjang dari yang mudah ke kompleks, jadi ya idealnya memang harus urut. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi ya, Bu Emma silakan. Terima kasih Bapak Ibu Guru saya. Perkenalkan nama saya Filipa. Saya guru kelas 5A. Saya mau bertanya tujuan. Bagaimanakah baiknya langkah kita dalam menangani anak yang terus mengulangi kesalahan yang sama? Apakah kita tetap di posisi manajer ataukah berada di posisi pemukul agar anak tersebut itu jerah dan tidak mengulangi kesalahan lagi? Karena kebetulan anak didik saya kelas 5 itu sering melakukan kesalahan yang sama, dan saya kadang itu mereok untuk menangani anak tersebut. Bagaimana solusinya? Terima kasih Bu Emma. Jadi pertanyaannya, bagaimana baiknya langkah kita dalam menangani anak yang terus melakukan kesalahan? Nah, menurut Bapak Ibu Guru, baiknya kita itu sebagai tetap di posisi manajer atau sebagai penghukum? Tetap di manajer, benar sekali Bu Rita, terima kasih. Nah, Bu Emma, jadi kita itu perlu tetap di posisi manajer. Kenapa? Karena hari ini anak tersebut melakukan kesalahan, besok kok melakukan lagi, itu biasanya memiliki alasan yang berbeda dan kebutuhannya juga berbeda. Misalnya hari ini kok anak tersebut butuhnya kesenangan, pengennya senang-senang, terus dia melakukan kesalahan. Terus besoknya lagi, oh ternyata kebutuhan kasih sayangnya dari rumah itu kurang, terus di sini dia melakukan kesalahan. Itu adalah kita tetap berada di posisi manajer, karena setiap anak melakukan kesalahan itu alasannya selalu berbeda. Jadi kita harus mengulang kembali, karena mengulang kembali dan juga kita pasti harus tahu alasan anak tersebut melakukan kesalahan. Dari sini cukup ya, cukup. Mungkin lagi itu tujuan saya mau bertanya sedikit. Iya. Tentang Mac-nya. Kasihkan Mac-nya. Kamera berikan kamera. Supaya berikan tadi betul-betul jelas yang bertanya, ya, saya dari guru mapel juga ingin bertanya dari paparan yang disampaikan dari Bu Julia tadi. Tadi Bu Julia menyampaikan bahwa setiap sekolah itu mempunyai porsi atau kebutuhan masing-masing. Tadi disebutkan dari kita di SD 1 Panwela dan di Kalau itu berbeda, secara porsinya kebutuhannya berbeda. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana kita menyampaikan kepada siswa dengan posisi sumber daya yang berbeda, lokasi yang berbeda, dalam kita menampung aspirasi anak ketika membuat apa tadi yang ditulis di kertas kecil itu post-it ya. Itu kalau saya menyikapinya seperti kita membuat kontrak kuliah ketika kita kuliah dengan dosen kita. Nah, tentunya setiap pribadi masing-masing anak itu berbeda. Nah, bagaimana kita menampung aspirasi itu dan nanti bisa melaksanakannya? Apa kita itu melakukan tentunya kan kita kembalikan lagi ke siswa. Nah, seperti apa. Nah, nanti supaya dapat dilaksanakan ke depannya selama proses pembelajaran 1 tahun itu nanti sebelum anak-anak itu naik kelas.
setelah ditulis itu dirangkum. Kalau yang ada yang sama ya udah tidak perlu diulangi lagi. Jadi setelah dirangkum nanti dibuat pernyataan yang positif. Pernyataan yang positif tersebut dituliskan di papan tulis. Nah, anak-anak membacakan pernyataan tersebut apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian jika sudah sesuai nanti disetujui. Nah, begitulah cara menampung aspirasi dari anak-anak Pak. Terima kasih Pak. Apakah sudah jelas? Jelas ya Pak ya? Nah, ya sudah. Jika sudah jelas, baik Bapak Ibu Guru, saya tutup kegiatan diseminasi budaya positif yang saya lakukan hari ini. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktunya sebentar, dan juga itu saja yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, terima kasih juga sudah sangat membantu dalam pelaksanaan hari ini. Nah, sedikit ilmu dari saya semoga bermanfaat, dan terima kasih. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Julia. Sangat luar biasa ya Bapak Ibu, ini membuka kembali pengetahuan kita dan menggugah supaya bagaimana kita memberikan layanan kepada anak biar kita bisa membantu anak untuk mencapai kemerdekaan belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya ya. Semoga kegiatan kita hari ini mendatangkan manfaat, bisa meningkatkan mutu layanan kita kepada anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di kita di penghujung acara, marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kegiatan hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Saya menyampaikan bahwa guru kami atas nama Juwariah Sarjana Pendidikan, yaitu guru kelas 2A SD Negeri 1 Panunggalan, sudah melaksanakan aksi nyata tentang budaya positif di sekolah terhadap guru-guru kami. Untuk itu tanggapan saya tentang aksi nyata tersebut sangat positif. Mudah-mudahan budaya positif yang disampaikan dapat lebih meningkatkan kedisiplinan di SD Negeri 1 Panunggalan untuk selalu mengembangkan budaya positif di sekolah kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Novitasari, guru kelas 4 di SD Negeri 1 Panunggalan. Hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Juwariah Sarjana Pendidikan yang telah melaksanakan aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif di SD Negeri 1 Panunggalan. Dalam kegiatan ini banyak sekali hal-hal positif yang kami temukan, terutama dalam pelaksanaan disiplin positif bagi murid. Semoga kedepannya bisa lebih memotivasi teman-teman untuk melaksanakan disiplin positif di sekolah ini, kemudian menjadikan murid menemukan kemerdekaannya dalam belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tetap semangat Bu Jua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan aksi nyata modul 1.4 yang sudah saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.